Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Indah Ramadhani Putri, Widra Asrila, Firda Widya, Al-Hafiz, Mutiara Ananda, Syahrani Dwi Sofyan. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Jaringan Kerja PERT atau Program Evaluation and Review and Technique. Pengertian analisis jaringan kerja atau network. Analisis jaringan merupakan cara atau teknik dalam perencanaan dan pengawasan suatu proyek yang meliputi langkah-langkah yang bertujuan agar proyek dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran waktu yang ditetapkan. Analisa jaringan kerja bertujuan untuk mengkoordinir semua unsur ke dalam rencana utama sehingga diperoleh waktu yang diharapkan untuk penyelesaian. Jaringan kerja bisa digunakan untuk beberapa hal seperti mengembangkan jadwal yang optimum, penggunaan sumber-sumber daya yang efisien dan efektif, kegiatan-kegiatan yang bersifat kritis dalam penyelesaian proyek secara keseluruhan, lama perkiraan waktu penyelesaian proyek, dan memudahkan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi. Menyusun jaringan kerja. Analisis jaringan pada dasarnya terdiri dari rangkaian lingkaran kecil dan anak panah. Lingkaran kecil berfungsi sebagai permulaan atau akhir dari suatu kegiatan, sedangkan anak panah di sini berfungsi sebagai penghubung antar lingkaran kecil yang menunjukkan arah dari satu kegiatan awal kepada kegiatan akhir atau tujuan. Berikutnya ada tujuan teknik analisis jaringan kerja. Tujuan teknik analisis jaringan kerja ini ada 6, yaitu 1. Untuk mengkoordinir semua unsur proyek dalam suatu rencana utama. 2. Mempelajari alternatif yang ada di dalam dan di luar proyek. 3. Untuk mengembangkan schedule yang optimum. 4. Alat komunikasi antar pemimpin. 5. Pengawasan pembangunan proyek. Dan terakhir, yang keenam, memudahkan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya ada manfaat analisis jaringan kerja. Manfaat analisis jaringan kerja ini ada 2, yaitu yang pertama, untuk melengkapi rancangan, untuk memperbaiki metode perancangan dan pengawasan, memperbaiki komunikasi serta pengambilan keputusan, dan secara umum untuk mempertinggi efektivitas manajemen dalam menyelesaikan proyek. Yang kedua, untuk menghemat biaya, waktu, dan mempertinggi daya guna kerja baik manusia maupun peralatan serta menjamin ketepatan selesainya suatu proyek. Metode PERT atau Program Evaluation and Review Technique merupakan teknik analisis jaringan yang menggunakan waktu aktivitas yang bersifat probabilitas. Metode PERT di sini menggunakan 3 estimasi waktu dalam pelaksanaan proyek untuk setiap aktivitasnya. Metode PERT digunakan dalam peranan yang sangat penting, bukan hanya dalam hal peningkatan akurasi penentuan waktu aktivitas, tetapi juga dalam hal pengordinasian dan pengendalian kegiatan yang bervariasi dan bergantung pada banyak faktor. Dengan kata lain, PERT mengatasi masalah probabilitas waktu aktivitas saat melakukan penjadwalan proyek. Berikutnya ada komponen-komponen PERT. Yang pertama itu kegiatan. Merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan yang dilaksanakan atau kegiatan mengkonsumsi waktu dan sumber daya serta mempunyai waktu mulai dan waktu berakhir kegiatan. Yang kedua, peristiwa, yaitu menandai permulaan dan akhir suatu kegiatan. Biasanya peristiwa digambarkan dengan suatu lingkaran atau nodes dan juga diberi nomor dengan nomor-nomor yang lebih kecil bagi peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya dan biasanya dihubungkan dengan menggunakan anak panah. Yang ketiga ada waktu kegiatan, yaitu suatu unsur yang merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Yang keempat, ada waktu mulai dan waktu berakhir.
Waktu mulai dan waktu berakhir yang terdiri dari waktu mulai paling awal, waktu mulai paling lambat, waktu selesai paling awal, dan waktu selesai paling lambat. Yang kelima, kegiatan semu, yaitu kegiatan yang tidak sebenarnya dan biasanya ditunjukkan dengan garis putus-putus. Berikutnya ada langkah-langkah metode PERT. Yang pertama, identifikasi kegiatan dan kejadian. Yang kedua, menetapkan urutan kegiatan. Yang ketiga, membuat diagram jaringan. Keempat, estimasi waktu untuk setiap kegiatan. Kelima, mengespesifikasikan jalur kritis. Yang keenam, mengupdate diagram sesuai kemajuan proyek. Manfaat PERT bagi pembuatan proyek. Diagram PERT sangat bermanfaat bagi pengelolaan sebuah proyek karena menyediakan informasi berikut. Yang pertama itu ada jangka waktu penyelesaian proyek. Kedua, tahap kegiatan yang kritis yang dapat berdampak pada waktu penyelesaian proyek. Ketiga, kegiatan yang memiliki tenggat waktu relatif longgar yang seharusnya dapat dikelola sebagai tambahan waktu bagi tahapan kegiatan kritis. Yang terakhir, tanggal kegiatan dimulai dan tanggal kegiatan berakhir atau periode program. Contoh kasusnya ini tabel rencana instalasi sistem komputerisasi rekening bank swasta, di mana aktivitasnya terdiri dari backup data, cek database, nasabah, install komputer, regenerasi database, uji coba sistem, kalkulasi data, penggunaan tetap. Dan di sini juga ada aktivitas sebelumnya, bisa dilihat pada tabel. Berikutnya di sini diberitahuan tentukan gambar jaringan proyek, distribusi beta, jalur kritis, dan tingkat probabilitas bahwa proyek akan dapat selesai paling lambat 28 minggu. Untuk lebih mudah memberikan notasi, buatlah simbol kegiatan seperti di bawah ini, yang terdiri dari A. Backup data, B. Cek database nasabah, C. Install komputer, D. Regenerasi database, E. Uji coba sistem, F. Kalkulasi data, G. Penggunaan tetap, di mana aktivitasnya dan aktivitas sebelumnya sudah terdapat pada tabel. Jawabannya ialah 1. Gambarkan jaringan beserta nomor untuk kejadian. Perhatikan tabel rencana instalasi sistem komputerisasi rekening bank swasta. Untuk aktivitas A, aktivitas harus diawali dengan satu kejadian, diakhiri dengan satu kejadian, dan mempertimbangkan pendahulunya. Aktivitas A tidak ada aktivitas pendahulunya, maka gambar jaringannya sebagai berikut. Di sini terlihat gambar dari posisi nomor 1, itu ada A menuju ke posisi nomor 2, atau aktivitas 2. Aktivitas B. Aktivitas B tidak ada aktivitas pendahulunya, maka gambar jaringan seperti berikut. Aktivitas A dan aktivitas B sama-sama berawal dari titik yang sama, akan tetapi aktivitas A berawal dari titik 1 ke titik 2, sedangkan aktivitas B berawal dari titik 1 menuju ke titik 3. Aktivitas C ialah aktivitas pendahulunya adalah aktivitas A, maka jaringannya sebagai berikut. Aktivitas A dan B itu masih sama, terletak pada titik yang sama, akan tetapi untuk menuju ke aktivitas C, maka dari aktivitas A menuju aktivitas 2, lanjut ke aktivitas C yang diberi nomor 4. Aktivitas D. Aktivitas D adalah aktivitas yang pendahulunya adalah aktivitas B, maka gambar jaringannya ialah sebagai berikut. Dari aktivitas B itu menuju ke D, karena titik aktivitas B itu sama dengan titik aktivitas A,
akan tetapi A menuju C sedangkan B menuju D. Aktivitas E. Aktivitas E ialah aktivitas yang pendahulunya adalah aktivitas C, maka gambar jaringannya ialah sebagai berikut. Dari titik aktivitas C itu bisa bercabang menjadi aktivitas E, sehingga aktivitas C yang bernomor 4 akan menjadi aktivitas E yang diberi lambang nomor 6. Selanjutnya ada aktivitas F. Aktivitas F ialah aktivitas pendahulunya adalah aktivitas D, maka gambar jaringan sebagai berikut. Setelah ada aktivitas A, B, C, dan juga D, setelah itu juga ada E, maka dari titik E ke titik D itu bisa disambungkan, sehingga dari titik A ke titik F bisa membentuk satu jaringan yang disebut dengan titik A, B, C, D, E, F dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan aktivitas G ialah aktivitas yang pendahulunya adalah aktivitas E dan juga F, maka gambar jaringannya ialah sebagai berikut. Dari aktivitas E itu ada diberi nomor 6, yang selanjutnya diberi garis yang disebut dengan aktivitas G yang diberi nomor 7. Selanjutnya kita hitung TIJ dan ragamnya atau VIJ dari setiap aktivitas. Yang pertama, kegiatan backup data A atau aktivitas A. T1,2 sama dengan 5 tambah 4 kali 8 tambah 17 bagi 6 sama dengan 9. V1,2 sama dengan dalam kurung 17 kurang 5 bagi 6 pangkat 2 sama dengan 4. Yang kedua, kegiatan cek database nasabah B atau aktivitas B T1,3 sama dengan 7 tambah 4 kali 10 tambah 13 dibagi 6 sama dengan 10. V1,3 sama dengan dalam kurung 6 kurang 2 bagi 6 pangkat 2 sama dengan 1. Yang ketiga, kegiatan install komputer C atau aktivitas C. T2,4 sama dengan 3 tambah 4 kali 5 tambah 7 bagi 6 sama dengan 5. V2,4 sama dengan dalam kurung 7 kurang 3 bagi 6 pangkat 2 sama dengan 4/9. Yang keempat, kegiatan generasi database D atau aktivitas D. T3,5 sama dengan 1 tambah 4 kali 3 tambah 5 bagi 6 sama dengan 3. V3,5 sama dengan dalam kurung 5 kurang 1 bagi 6 pangkat 2 sama dengan 4/9. Yang kelima, kegiatan uji coba sistem E atau aktivitas E. T4,6 sama dengan 4 tambah 4 kali 6 tambah 8 bagi 6 sama dengan 6. V4,6 sama dengan dalam kurung 8 kurang 4 bagi 6 pangkat 2 sama dengan 4/9. Yang keenam, kegiatan kalkulasi data F atau aktivitas F. T5,6 sama dengan 3 tambah 4 kali 3 tambah 3 bagi 6 sama dengan 3. V4,7 sama dengan dalam kurung 3 kurang 3 bagi 6 pangkat 2 sama dengan 0. Yang ketujuh, kegiatan pengkajian tembok G atau aktivitas G. T6,7 sama dengan 3 tambah 4 kali 4 tambah 5 bagi 6 sama dengan 4.
4,5 sama dengan dalam kurung 9 kurang 7 bagi 6 pangkat 2 sama dengan 1/9. Berikut plot nilai T, IJ, dan VIJ menjadi tabel distribusi beta. Di sini kita membuat tabelnya. Selanjutnya, kita membuat tabel distribusi dari hasil nilai T, IJ, dan VIJ dari masing-masing aktivitas dengan membuat tabel awal dan memasukkan nilai T, IJ, dan VIJ ke dalam masing-masing aktivitas yang ada, seperti backup data, cek database nasabah, install komputer, regenerasi database, uji coba sistem, kalkulasi data, dan penggunaan tetap. Untuk menemukan FIJ dengan memperhatikan selisih dari AIJ, MIJ, dan BIJ yang sama, jika tidak sama maka hitunglah dengan menggunakan rumus FIJ. Dapat dilihat pada tabel di bawah yaitu selisih 0 dengan FIJ 0, selisih 1 dengan FIJ 1/9, selisih 2 dengan banding 4/9, selisih 3 dengan FIJ banding 1, selisih 4 dengan 4/9, dan seterusnya. Tentukan nilai ET dan LT. Bagaimana cara menghitung ET dan LT? Pada saat kamu ingin menghitung ET dan LT, lihatlah gambar jaringannya. Mencari nilai ET dimulai dari aktivitas atau kegiatan awal, earliest time. Dapat dilihat pada diagram di bawah. Dapat disimpulkan yaitu peristiwa 1 tidak memiliki aktivitas pendahulunya, juga tidak aktivitas awal dan akhir, maka nilai ET 1 adalah 0 minggu. Selanjutnya itu peristiwa kedua memiliki aktivitas pendahulunya, yaitu ET1 sebesar 0 minggu, dan memiliki aktivitas awal dan akhir, yaitu T1,2 sebesar 9 minggu, maka nilai ET2 adalah 9 minggu. Peristiwa ketiga memiliki aktivitas pendahulunya, ET yaitu ET1 sebesar 0 minggu, dan memiliki aktivitas awal dan akhir, TIJ yaitu T1,3 sebesar 10 minggu, maka nilai ET3 adalah 10 minggu. ET4 atau peristiwa 4 memiliki aktivitas pendahulunya ET yaitu ET2 sebesar 9 minggu. Lihat hasil perhitungan ET-nya dan memiliki aktivitas awal dan akhir TIJ yaitu T2,4 sebesar 5 minggu, maka nilai ET4 adalah 14 minggu. Selanjutnya itu ET5 atau peristiwa 5 memiliki aktivitas pendahulunya ET yaitu ET3 sebesar 10 minggu dan memiliki aktivitas awal dan akhir TIJ yaitu T3,5 sebesar 3 minggu, maka nilai ET5 adalah 13 minggu. ET6 atau peristiwa 6 memiliki dua aktivitas pendahulunya ET yaitu ET4 14 minggu dan ET5 13 minggu. Jika terdapat kasus seperti ini, dalam mencari ET yang perlu dilakukan adalah pilih di antara dua aktivitas pendahulu mana yang lebih besar. ET4 sama dengan 14 minggu, ET5 sama dengan 13 minggu. Diketahui bahwa nilai ET yang terbesar adalah ET4 yaitu 14 minggu, maka aktivitas awal dan akhir TIJ yaitu T4,6 sebesar 6 minggu, maka nilai ET6 adalah 20 minggu. Selanjutnya yaitu ET7 atau peristiwa 7 memiliki aktivitas pendahulunya ET yaitu ET6 sebesar 20 minggu dan memiliki aktivitas awal dan akhir TIJ yaitu T6,7 sebesar 4 minggu, maka nilai ET adalah 24 minggu. Yaitu mencari nilai LT dimulai dari aktivitas atau kegiatan paling akhir atau latest time. Dapat disimpulkan pada diagram di atas yaitu LT7 atau peristiwa 7 tidak memiliki aktivitas akhir, juga tidak memiliki aktivitas awal dan akhir, tetapi pada dasarnya nilai LT peristiwa akhir sama dengan nilai ET akhir. Yaitu rumusnya LT7 sama dengan ET7 yaitu sebesar 24 minggu. Selanjutnya itu LT6 atau peristiwa 6 memiliki aktivitas akhir LT yaitu LT7 sebesar 24 minggu dan memiliki aktivitas awal dan akhir yaitu T7,6 sebesar 4 minggu, maka nilai LT6 adalah 24 dikurang 4 sama dengan 20 minggu. Atau peristiwa 5 memiliki aktivitas akhir yaitu LT6 sebesar 20 minggu dan memiliki aktivitas awal dan akhir yaitu T6,5 atau T5,6 sebesar 3 minggu, maka nilai LT5 adalah 20 dikurang 3 sama dengan 17 minggu. LT4 atau peristiwa 4 memiliki aktivitas akhir yaitu LT6 sebesar 20 minggu dan memiliki aktivitas awal dan akhir yaitu T6,4 atau T4,6 sebesar 6 minggu. Maka nilai LT5 adalah 20 dikurang 6 sama dengan 14 minggu.
LT3 atau peristiwa 3 memiliki aktivitas akhir, yaitu LT5 sebesar 17 minggu, dan memiliki aktivitas awal dan akhir, yaitu T5,3 atau T3,5 sebesar 3 minggu. Maka nilai LT3 adalah 17 dikurang 3, sama dengan 14 minggu. LT2 atau peristiwa 2 memiliki aktivitas akhir, yaitu LT4 sebesar 14 minggu dan memiliki aktivitas awal dan akhir, yaitu T4,2 atau T2,4 sebesar 5 minggu. Maka nilai LT2 adalah 14 dikurang 5 sama dengan 9 minggu. LT1 atau peristiwa 1 memiliki dua aktivitas pendahulunya, yaitu LT2 hasilnya adalah 9 minggu dan LT3 jumlahnya 14 minggu. Jika terdapat kasus seperti ini, dalam mencari LT yang perlu dilakukan adalah pilih dua antara aktivitas pendahulu, mana yang lebih kecil. LT2 sama dengan 9 minggu, LT3 sama dengan 14 minggu. Diketahui bahwa nilai LT yang terkecil adalah LT2 sama dengan 9 minggu, maka aktivitas awal dan akhir yaitu T2,1 atau T1,2 sebesar 9 minggu. Maka nilai LT1 adalah 0 minggu. Setelah mengetahui nilai IT dan LT dari setiap peristiwa, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai IT dan LT yang memiliki jumlah yang sama. Berikut ini adalah tabel daripada penentuan earliest time atau ET dan penentuan last time atau ET. Yang pertama, ET1 sama dengan 0 minggu, ET2 sama dengan ET1 ditambah T1,2 sama dengan 0 ditambah 9 sama dengan 9 minggu. 3. ET3 sama dengan ET1 ditambah T1,3 sama dengan 0 ditambah 10 sama dengan 10 minggu. Yang keempat, ET4 sama dengan ET2 ditambah T2,4 sama dengan 9 ditambah 5, hasilnya adalah 14 minggu. Yang kelima, ET5 sama dengan ET3 ditambah T3,5 sama dengan 10 ditambah 3, hasilnya yaitu 13 minggu. Yang keenam, ET4 ditambah T4,6 sama dengan 14 ditambah 6, hasilnya adalah 20 minggu. ET7 sama dengan ET6 ditambah T6,7 sama dengan 20 ditambah 4, hasilnya adalah 24 minggu. Penentuan last time atau ET yang pertama, LT7 sama dengan hasilnya 24 minggu. LT yang kedua, LT6 sama dengan LT7 dikurang 7 T7,6 sama dengan 24 dikurang 4, hasilnya 20 minggu. Yang ketiga, LT5 sama dengan LT6 dikurang T6,5 sama dengan 20 dikurang 30 sama dengan 17 minggu. Yang keempat, LT4 sama dengan LT6 dikurang T6,4 sama dengan 20 dikurang 6, hasilnya adalah 14 minggu. Yang kelima, LT3 sama dengan LT5 dikurang T3,5 sama dengan 17 dikurang, hasilnya adalah 14 minggu. Yang keenam, LT2 sama dengan LT4 dikurang T4,2 sama dengan 14 dikurang 5 sama dengan 9 minggu. Yang ketujuh, LT1 sama dengan LT2 dikurang T2,1 sama dengan 9 dikurang 9, hasilnya adalah 0 minggu. Tentukan jalur kritisnya. Lintasan sama dengan 1 sampai 2 sampai 4 sampai 6 sampai 7, waktunya adalah 24 minggu. Aktivitas atau kegiatan kritisnya 1 sampai 2, 2,4,
4,6 6-7 atau ACEG. 6. Menghitung ragam umur proyek jalur kritis. VIJ sama dengan 4 ditambah 4/9 ditambah 4/9 ditambah 1/9 sama dengan 9 minggu. Sama dengan 5 minggu. 7. Menghitung probabilitas sama dengan ZT sama dengan XT dikurang IT akhir per akar VIJ. Jalur kritis XT sama dengan 28 minggu. IT akhir sama dengan 24 minggu. ZT sama dengan 28 dikurang 24 per akar 5 sama dengan 1,79. Ini adalah hasil dari pembulatan. 8. Tabel distribusi normal baku untuk hasil ZT sama dengan 1,79 adalah 0,4633. 9. Karena bank swasta menginginkan proyek dapat selesai paling lambat 28 minggu, maka P dikali X kurang dari 28 sama dengan P dikali Z kurang dari 1,79 sama dengan 0,5 ditambah 0,4633 sama dengan hasilnya adalah 0,9633. Langkah terakhir gancar. Di sini kita hanya perlu mendata hasil yang kita dapat dari diagram sebelumnya. Pada diagram tersebut, kita sudah mengetahui waktu mulai tercepat, waktu selesai tercepat, waktu memulai terlama, waktu selesai terlama. Pada setiap kegiatan, untuk membedakan waktu tercepat dan terlama, digunakan dua warna, yaitu kegiatan yang berlangsung secara cepat diwarnai dengan warna merah, dan kegiatan yang berlangsung secara lama diwarnai dengan berwarna biru. Sebagai contoh, kode A. Untuk kode A, waktu kegiatan tercepat dimulai pada minggu ke-0 dan selesai tercepat di minggu ke-9. Waktu terlama dimulai dari minggu ke-0 dan waktu terlama selesai di minggu ke-9. Sementara untuk kode B, waktu tercepat dimulai di minggu ke-0 dan selesai di minggu ke-10. Dan waktu terlama dimulai di minggu ke-5 dan selesai terlama di minggu ke-14. Yang artinya untuk kode tersebut terdapat toleransi sebesar 4 minggu. Begitupun seterusnya pada kode-kode yang lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.